Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya di siang ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita. Kalau materi yang lalu itu tentang teks deskripsi. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu teks cerita fantasi. Bagaimana mencipta cerita fantasi? Secara garis besar, ada 5 hal yang akan kita bahas di dalam teks ini. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks fantasi. Yang kedua, unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga, pencitraan, kembali isi cerita fantasi. Yang berikutnya, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks cerita fantasi. Jadi, secara umum, teks deskripsi dan teks cerita fantasi akan dibahas secara garis besar. Ya. Yang pertama, yaitu tentang definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi apa saja dan jenis cerita fantasi. Definisi cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Adapun ciri-ciri teks cerita fantasi: 1. Mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Nah, adapun jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Terbagi atas 2 jenis, yaitu jenis cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Baik, kita lanjut pada unsur-unsur cerita fantasi. Ada namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kedua unsur inilah yang membangun sebuah teks cerita fantasi. Unsur intrinsik itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah tema, amanat, latar, tokoh, dan penokohan, alur, konflik, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu dari segi bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, bagaimana penceritaan kembali isi cerita fantasi? Ada langkahnya. Ada 2 langkah, yaitu dengan cara lisan dan secara tulisan. Secara lisan, adapun cara-cara yang dilakukan yaitu baca keseluruhan cerita fantasi, kemudian catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi, catat latar cerita fantasi, cerita kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Kemudian, perhatikan penampilan dan gerak tubuh. Lalu, perhatikan intonasi irama, artikulasi, dan lafal.
Kemudian yang terakhir, ceritakan bagian pembuka, bagian inti, dan penutup secara runtut. Sedangkan secara tulisan, yang pertama, baca cerita fantasi dengan saksama, kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi, lalu kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Sekarang, bagian struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama adalah bagian struktur cerita fantasi. Jadi, struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian orientasi, di situ bagian di mana penulis cerita fantasi memperkenalkan tokoh yang akan bermain di dalam cerita tersebut. Kemudian komplikasi itu pertikaian yang ada di dalam cerita. Lalu resolusi itu apa? Resolusi itu adalah penyelesaian di dalam cerita fantasi. Lanjut, kebahasaan dalam cerita fantasi. Ada 5, yaitu 1. Penggunaan kata ganti, kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, kata sambung, penanda urutan waktu, lalu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Bagian E, yaitu penyusunan cerita fantasi. Langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Pertama, merencanakan cerita fantasi, lalu menulis cerita fantasi. Nah, apa saja perencanaan dalam cerita fantasi? Itu ada 4. 1, yang pertama adalah menemukan ide penulisan, kemudian menggali ide cerita, membuat kerangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi tersebut. Lalu, cara yang kedua, menulis cerita fantasi, merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka, memberi judul yang menarik, menelaah dan merevisi. Lalu yang terakhir adalah mempublikasikan. Sekian anak-anak untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bisa kalian pahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.